Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Indonesia adalah negara yang luas. Sejak dulu, negara ini dikenal kaya akan flora dan faunanya. Banyak banget jenis binatang yang di tempat lain gak ada, cuma bisa ditemuin di sini. Contohnya seperti orangutan, komodo, jalak Bali, cendrawasih, harimau Sumatera, kura-kura Pulau Rote, dan pastinya arwana super red. Dengan keberagaman hayatinya, harusnya Indonesia bisa menghasilkan pamor dalam dunia ikan hias level Amerika Selatan. Karena kita juga punya sungai-sungai besar dengan spesies ikan-ikan yang unik juga. Namun nyatanya, banyak orang yang malahan jarang mengetahui ikan-ikan endemik Indonesia. Orang-orang lebih mengenal ikan-ikan kayak discus, manfish, neon tetra, platydoras, dan lain-lain yang asalnya dari Amerika Selatan. Sebagai sesama daerah yang punya iklim tropis, harusnya Indonesia juga bisa mengenalkan keberagaman satwa terutama ikannya ke khalayak dunia. Namun nyatanya, di negeri sendiri aja, ikan lokal kita kayak kalah bersaing dengan para ikan impor. Kira-kira kenapa ya? Apakah justru kalah saing ini berdampak baik pada populasi ikan di alam? Yuk, simak video ini sampai habis ya. Dua ikan endemik Indonesia yang digilai. Kontes arwana supret serta cana maruledes sering banget diadain hampir di seluruh penjuru Indonesia. Baru-baru ini tepatnya bulan Maret lalu, Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat kontes arwana yang cukup berskala besar di Bali. Pameran serta kontes arwana ini diadakan pada tanggal 24 hingga 27 Maret 2020. Misi KKP menggelar kontes ini adalah untuk mengenalkan potensi ikan-ikan endemik asal Indonesia kepada dunia luar. Bali dipilih karena sering dijadikan destinasi wisata oleh para turis mancanegara. So, pasti bakalan banyak orang luar negeri yang mampir dan ngeliat ikan-ikan yang dipajang di sana. Misi KKP terbilang sangat mulia, karena sejak dulu literasi mengenai ikan-ikan asal Indonesia emang sangat kurang, bahkan hampir sulit ditemuin. Padahal kalau dikulik, ikan lokal tampilannya nggak kalah sama ikan asal luar negeri. Arwana supret udah dikenal dunia sebagai salah satu ikan hias paling indah, walau di Amerika Serikat ikan ini dilarang untuk dipelihara. Alasan utamanya bukan karena ikan ini ikan invasif yang bisa mengancam keberadaan dan populasi ikan lain di sana. Tapi karena sejak 1973, ikan ini emang udah dinyatakan dilindungi oleh 183 negara dunia yang sepakat untuk nggak mau menerima ikan ini ke dalam negaranya. Karena alasannya, ya ikannya yang dilindungi. Asian arwana menjadi salah satu ikan yang paling mahal di dunia. Menurut artikel dari CNBC, yang mana yang terbit pada 2018 lalu, kebanyakan orang kaya asal Asia lebih tertarik untuk membeli ikan ini sebagai simbol serta membuktikan status kekayaannya. Di Singapura, ikan ini dijadikan ikan yang paling pengen dipelihara, sampai membuat tingkat kriminalitas di sana meningkat. Soalnya, banyak kasus begal arwana yang terjadi di sana. Menurut artikel CNBC, seekor Asian arwana berwarna merah pernah dihargai sebanyak 300.000 US dollar atau setara hampir 3 miliar rupiah lebih. Mobil, rumah, kapal mewah, pesawat pribadi bisa kalah sama ikan ini. Indonesia sebagai negara asal habitat ikan ini terang melihat peluang yang sangat besar. Karena walau udah hampir punah di alam, produksi ikan ini lewat kolam budidaya masih berlangsung. Tapi karena statusnya sebagai ikan dilindungi, pastinya membuat ikan ini dilengkapi sama sertifikasi. Tahun 2017, nilai ekspor arwana dari Indonesia ke seluruh dunia mencapai 7 juta dolar. Dan terus naik hingga di 2021 meningkat ke angka 7,54 juta dolar. Jenis arwana Indonesia yang diekspor ke luar negeri pada tahun 2021 adalah arwana supret yang punya nama latin Sclerophagus formosus dengan nilai sebesar 7,3 juta US dollar, ya sekitar 98,74%. Sedangkan untuk ikan hias arwana jardini atau yang punya nama latin Sclerophagus jardini dengan nilai sebesar 94,25 ribu US dollar. Ikan endemik Indonesia yang lebih digilai memang ikan-ikan predatornya, karena minat ikan galak setiap tahun selalu meningkat dan stabil, jarang banget menurun. Karena memelihara ikan ganas jelas memberikan experience atau pengalaman tersendiri. Cana maruledes udah mulai dipelihara oleh banyak orang sejak 2010 lalu. Namun zaman itu masih belum banyak yang nganggep ikan ini keren.
lantaran mereka masuk ke dalam genus Channa atau biasa dikenal di sini sebagai ikan gabus. Ikan gabus emang terkenal sebagai ikan yang punya daging enak dan sejak dulu udah dikonsumsi sama banyak orang. Di Palembang, gabus kini menjadi jenis ikan yang menjadi tumpuan utama industri pempek setelah punahnya ikan belida. Makanya, karena kelamaan terkenal sebagai ikan yang dimasak, jadi banyak orang yang anggap miara ikan ini adalah konyol. Tapi jangan ngejudge dulu, karena Channa maruldes bukanlah ikan gabus konsumsi. Walau di Kalimantan, banyak juga yang mengonsumsi mereka, namun ikan gabus yang paling terkenal sebagai ikan konsumsi adalah Channa striata, yang populasinya hampir bisa ditemuin di seluruh Indonesia. Channa maruldes, sama kayak arwana, merupakan ikan ganas dengan tampilan yang sungguh cantik. Warna ikan ini ada yang didominasi warna kuning, oranye, serta merah. Banyak orang awam yang heran kenapa ikan gabus bisa sekeren itu. Nyatanya, kalau mau mengeluarkan potensi warna ikan ini, caranya nggak segampang masak mie instan. Butuh proses yang lumayan panjang, karena kondisi di alam jelas sangat berbeda dengan yang ada di akuarium kamu. Makanya, keepers Channa Maru kebanyakan adalah orang yang gemar akan tantangan dan sangat menghargai proses. Nggak heran kalau udah ada Channa Maru yang mencapai final formnya, harganya bisa mahal banget. Karena memiliki seni modifikasi tersendiri buat memeliharanya, maka kontes ikan ini juga sering digelar. Para keepers beradu kiat ngeprogres ikannya biar tampilannya makin bagus dengan cara mereka sendiri. Perlombaan ini biasanya dimenangkan oleh ikan yang mendapat nilai sempurna, serta penyeleksian yang ketat dari juri. Sampai saat ini, peminat serta kontes Channa Maru masih sering diadakan, malahan lebih sering ketimbang kontes ikan import kayak koi, lohan, atau cupang. Harapan agar ikan Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri masih tetap ada. Kenapa ikan endemik asal Indonesia sulit mendapat perhatian? Beberapa waktu lalu, aku sempat mewawancarai komunitas yang menjaga ekosistem perikanan di Bangka bernama The Tanggokers. Mereka sering mencari dan mendeteksi ikan-ikan endemik untuk menjadi literasi agar banyak warga sekitar bisa mengetahui kalau di daerahnya terdapat banyak ikan yang bentuknya cantik. Perairan Bangka terkenal akan hutan-hutan serta sungai Blackwater-nya yang menjadi tempat tinggal banyak ikan-ikan kecil. Seperti spesies gurame mini menjadi salah satu penghuni di sana. Paros Phoremnemus deisneri, kemudian ada Nandus nebulus, lalu ada Lecheopalus pulcher, dan beberapa juga jenis Rasbora menjadi ikan-ikan endemik Bangka yang berhasil mereka temukan. Paros Phoremnemus deisneri adalah ikan gurame mini yang bentuknya malah lebih mirip kayak ikan cupang. Mereka punya dorsal fin tinggi, serta panjang ke belakang mirip jambul, serta sirip pelvis yang panjang layaknya gurame lainnya. Soalnya, kalau cupang nggak punya sirip pelvis yang panjang. Ikan ini menurutku sangat berpotensi sih untuk jadi ikan hias yang cantik. Karena warnanya yang menarik dengan pantulan motif titik berwarna biru di area sirip atas, ekor, dan sirip bawahnya. Jelas, tampilan ikan ini nggak kalah dengan cupang-cupang hasil breed dengan warna yang aduhai. Ikan yang juga bernama Lycoirike gurame ini sayang banget udah termasuk sebagai ikan yang terancam punah. Hal ini juga dialami oleh anggota The Tanggokers yang menyayangkan habitat-habitat alami para ikan yang mesti hilang di jarah pembangunan. Namun, di balik potensi ikan yang besar karena tampilan yang bagus, prahara juga bersembunyi di belakangnya. Karena permintaan pasar yang besar tanpa diimbangi dengan stok di alam yang memadai, ikan tersebut bisa terancam punah dan nggak bisa kembali lagi. Selamanya hilang di telan bumi. Ikan hias yang baik bisa dibilang adalah ikan-ikan yang bisa memproduksi secara masif dan kontinu dari segi budidaya, tanpa mengganggu juga populasi alamnya. Selama ini, ikan-ikan yang sering dibudidayakan bukanlah ikan endemik, melainkan ikan-ikan asal luar negeri. Jenis kayak siklit, koi, Channa, peacock bass, pari air tawar, dan lain-lain udah lumrah dibudidayakan di sini. Walau beberapa spesies juga ada sih yang masuk ke sini sebagai ikan impor. Pembudidaya ikan hias di pasar lokal untuk pasar lokal bisa menjadi ekosistem yang sehat karena harga ikan bisa jadi lebih terjangkau karena diproduksi di sini dan pasti nggak perlu biaya ekspor untuk menebusnya. Beberapa harga pasaran kayak ikan koi, arwana, dan pari air tawar terpantau stabil walau sukses dibudidayakan di sini. Secara keuntungan, kalau bisa dijaga,
ikan-ikan hasil budidaya bisa menjadi potensi yang sangat menggiurkan, baik buat para seller atau hobis yang mau meminangnya. Masalahnya, banyak jenis ikan lokal yang sulit dibudidayakan karena literasi soal ikan-ikan lokal masih sangat sedikit, di mana itu pasti membuat banyak orang yang kesulitan untuk mencari tahu cara membudidayakan ikan-ikan tersebut. Salah satu ikan lokal yang sering dijual dan terkenal namanya adalah ikan botia. Ikan botia masih dikenal sebagai ikan yang diambil secara langsung ke alam, tapi ada juga yang dibudidayakan. Jadi ikan ini masih 50% hasil alam dan 50% hasil budidaya. Sulitnya ikan lokal untuk dibudidayakan menjadi faktor utama mengapa stok ikan-ikan lokal di pasaran lebih sedikit dibandingkan ikan impor. Tapi ada ikan-ikan lokal Indonesia yang banyak dipelihara serta stoknya di pasaran juga lumayan banyak, yaitu ikan pelangi yang jenisnya ada lumayan banyak. Ikan ini tersebar di Sulawesi, Papua, hingga Australia. Ikan pelangi mendominasi pasar karena hasil dibudidayakan itu. Banyak orang yang udah sukses membudidayakan ikan ini karena caranya yang nggak terlalu rumit dan karakter ikan ini yang mudah beradaptasi. Selera masyarakat sering didikte oleh stok ikan apa yang lagi banyak di pasaran. Karena kebanyakan ikan yang lagi ngetren dan punya pamor adalah ikan asal negara lain, maka orang lebih banyak yang tahu tentang ikan tersebut. Ikan lokal masih terlalu jarang menjadi tren, namun potensi untuk ke arah sana sangat besar. Beberapa aksi nyata harus dilakuin untuk menaikkan pamor ikan hias, namun harus juga dibarengi dengan aksi perlindungan juga. Membuat aksi nyata untuk menaikkan pamor ikan lokal. The Tanggokers sudah mulai menggerakkan aksi nyata sejak 2020 lalu. Mereka bergerak dengan sigap ke medan-medan sulit demi mendapat dan mengolek ikan-ikan endemik asal Bangka. Apa yang mereka lakuin jelas merupakan sebuah terobosan bagus. Karena balik lagi, literasi soal ikan lokal yang sedikit membuat masyarakat minim informasi. Kalau masyarakat bisa melihat ikan-ikan lokal secara langsung, maka informasi soal ikan tersebut pasti bisa langsung sampai. Awalan ini bisa menjadi trik jitu buat menarik perhatian masyarakat pada potensi serta daya tarik ikan lokal sebagai ikan hias. Cara lain bisa dilakukan seperti pameran. Pameran ikan seperti yang dilakuin di KKP di Bali sangatlah tepat. Pameran membawa banyak orang yang pastinya awam menjadi tahu karena bisa melihat ikan secara lebih dekat serta mempelajarinya di kolom informasi yang bisa ada di samping akuarium. Kalau ada banyak orang yang bisa melihat ikan, pasti ketertarikan juga pasti akan timbul. Upaya ini nggak cuma mujarab dilakuin buat ikan saja, karena pameran teknologi, pameran otomotif, serta banyak lagi terbukti memberikan dampak yang besar bagi setiap bidang usaha tersebut. Taktik serupa juga bisa dilakukan oleh kontes ikan. Cana bisa naik pamornya berkat banyak kontes yang diselenggarakan di hampir seluruh dunia. Karena aku ingat banget, sebelum Cana sebesar sekarang namanya, peminatnya dulu masih sedikit banget. Berkat kontes yang diadakan secara meriah, serta peran banyak influencer dunia perikanan yang sering mengunggah konten soal ikan ini di YouTube. Jutaan pasang mata tentu tertuju pada ikan ini. Dari peran influencer ini, masyarakat yang tadinya bukan hobis bisa menjadi hobis karena mereka bisa melihat ikan tersebut lewat perangkat pribadinya. Pemerintah juga bisa melakukan banyak sekali upaya agar ikan hias lokal bisa naik ke permukaan. Diadakannya penyuluhan serta pameran, juga pemberdayaan breeder untuk membudidayakan ikan lokal. Kalau pemerintah lewat KKP bisa menciptakan hype, maka bukan nggak mungkin masyarakat juga tertarik kepada ikan-ikan lokal. Kalau di setiap daerah ada yayasan atau lembaga kayak The Tanggokers yang memiliki markas berupa taman akuarium berisi ikan-ikan endemik yang eksotis, bukan nggak mungkin impian kamu untuk melihat pamor ikan lokal naik bisa menjadi kenyataan. Kesimpulan, ikan selama ini menjadi hewan peliharaan favorit dan sudah dipelihara oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Karena dalam salah satu fase kehidupan kamu pasti pernah punya ikan. Pembangunan taman akuarium umum untuk edukasi bisa menjadi opsi paling berpotensi buat naikin pamor ikan lokal. Karena di luar negeri sana, hampir semua daerah punya taman akuariumnya sendiri, di mana masyarakat bisa berkunjung dan melihat ikan-ikan secara langsung. Kalau di sini utamanya di Jakarta, Taman Akuarium Air Tower cuma tersedia di Taman Mini Indonesia Indah. Platformnya sudah banyak, tinggal wadah dan aksinya yang belum masif.
ikan endemik asal Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tanpa melupakan nasibnya sebagai makhluk hidup di alamnya sendiri. Jadi kamu, aku, dan kita semua mesti bisa menjaganya. Sembari juga menyebarkan info-info tentang ikan lokal tersebut. Nah, bagaimana menurut kamu? Apa ikan lokal yang paling kamu suka? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya.